lebih banyak hiburannya dan berita-beritanya update terus. Yang penting musiknya dibanyakin. Maklum lah kita penyanyi gitu ya. Oke, sekali lagi pantang terus JOK TV, My City, My TV. Very lucky people want to be a part of it. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul. Dan sekali lagi pemirsa, bahwa memang di klinik Terapi Kolbu ini tidak ada yang namanya obat-obatan, jamu-jamuan, herbal, pemijatan, jarum suntik, operasi, bahkan juga tidak menjual yang namanya ayat suci Al-Quran. Nah, Anda jadi tidak perlu takut kalau tidak menggunakan itu semua, jangan-jangan menggunakan bantuan jin. Tidak sama sekali. Jawabannya adalah tidak sama sekali. Karena memang di Terapi Kolbu ini memang hanya Pak Ustadz mengatakan hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Jadi memang tidak menggunakan bantuan jin ataupun setan-setan yang lainnya ya. Dan pemirsa, alamat dari klinik Terapi Kolbu ini ada Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Teleponnya di 0218582009 atau di 0218500413 atau di 0217058031. Baik Pak Ustadz, ini karena memang sudah di penghujung acara nih Pak Ustadz ya. Sempat berbicara mengenai khalifah untuk tema kita hari ini. Dan memang alhamdulillah sudah ada perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupannya Bapak Windarto sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala keluarga. Memang ini memang perubahan-perubahan itu ya Pak Ustadz yang diharapkan di klinik Terapi Kolbu itu? Iya, saya pikir ini satu pertanyaan yang baik ya. Jawabannya sudah pasti memang iya. Itulah tujuan daripada Terapi Kolbu. Jadi selain daripada kita melakukan terapi terhadap kesehatan, kita juga mengharapkan ilmu terapi kolbu ini menyatu dengan diri para pasien kita dan juga masyarakat luas. Dan kalau bisa ini terus berlangsung. Sebab Allah kan berkata di dalam kitab suci ya, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang dalam hidupnya banyak bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini merupakan salah satu tujuan dari terapi kolbu. Bagaimana sih caranya supaya kita banyak bermanfaat? Nah, dengan cara ya kita bagi ilmu ini aja. Karena ilmu itu kan sifatnya kan bisa permanen ya. Walaupun kita suatu hari mungkin sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur, tapi ilmu ini kan akan terus di muka bumi. Buku ini akan terus dipelajari oleh siapapun dan terus diteruskan. Nah, inilah salah satu tujuan daripada terapi kolbu. Jadi pertama kali untuk kesehatan para pasien, dan kedua ilmu ini bisa sekalian dipelajari sendiri dan bisa dikembangkan. Ya, saya berharap suatu hari nanti akan muncul penterapis-penterapis hebat di negeri ini. Harapan saya munculnya pertama di negeri ini. Sebab kenapa? Karena begini, Mbak Tetra, kalau kita lihat di dunia ini kan ada teknik-teknik pengobatan banyak ya. Ada Qigong, ada Reiki, ada Prana, ada yoga, macam-macam. Dan mereka semua bagus-bagus ya. Tapi kebanyakan mereka kan ditemukan di luar negeri. Ada yang ditemukan di India, ada yang ditemukan di Tibet, ada yang ditemukan di Beijing, di Cina. Macam-macam ditemukan di luar negeri. Nah, kebetulan Power of Soul ini ditemukan di Indonesia, made in dalam negeri. Nah, mudah-mudahan karena ini ditemukan di dalam negeri, ini bisa menjadi tuan rumah sendiri di negeri ini dan dikuasai oleh anak bangsa sendiri. Ya otomatis nantinya akan berkembang menjadi milik dunia. Tapi minimal ini bangsa kita juga menguasai dulu gitu. Saya pikir demikian. Baik, Pak Ustadz, ini kesimpulan dari perbincangan kita untuk hari ini mengenai khalifah. Memang dalam diri kita sendiri memang harus menjadi seorang khalifah yang baik ya, sebelum kita mungkin bisa menjadi khalifah bagi orang banyak ya Pak Ustadz ya. Bisa diberikan saran Pak Ustadz untuk kita bisa menjadi seorang khalifah yang baik? Ya, ini satu pertanyaan yang baik lagi ya Mbak Tetra. Rasulullah itu pada saat beliau selesai perang Badar, para sahabat bertanya, ada nggak perang yang lebih hebat lagi nih, lebih dahsyat lagi dari perang Badar ini? Ada, yaitu perang melawan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu ada di dalam diri kita. Ya, jadi artinya kalau kita ingin menjadi seorang khalifah yang handal, khalifah yang baik, maka nggak usah cari-cari jauh-jauh obatnya. Perangi diri kita dari kotoran-kotoran hati tadi.
Kalau kita betul-betul memerangi iri, memerangi dengki, memerangi buruk sangka, memerangi sombong, terus saja begitu datang perasaan tadi, perasaan iri, dengki, baik itu terhadap tetangga, terhadap siapapun, kita perangi, jangan biarkan itu menguasai diri kita. Nanti lihat, lama kelamaan, maka akan memancar basmalah nanti dalam tubuh kita. Nah, cahaya basmalah itu yang dikenal dengan inner beauty. Ya. Nah, cahaya basmalah itulah sebagai cikal bakal kita, bekal utama kita untuk menjadi seorang khalifah. Sebab Al-Fatihah itu pintu awalnya adalah basmalah. Dan Al-Fatihah adalah jiwa seorang khalifah. Baik Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz, memang karena waktunya sudah sangat terbatas. Silakan untuk memimpin doa Pak Ustadz. Silakan. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, mengingat karena waktunya saya sangat terbatas, seperti biasanya sebelum kita tutup acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya selalu di dalam berdoa selalu menyertakan 3 hal. Yang pertama, saya timbulkan rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya timbulkan rasa harap yang sangat kuat agar doa ini dikabulkan. Dan yang ketiga, saya nazarkan untuk tujuan kebaikan. Bagi saudara-saudaraku para wali-waliullah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ciptakan kami semua di muka bumi ini untuk menjadi khalifah-khalifah-Mu. Kau bekali kami dengan segala macam ilmu sebagai bekal dan modal kami untuk menjadi khalifah. Bahkan Kau gelar alam jagat raya ini sebagai lautan hikmah untuk dapat kami pelajari demi kemajuan kami sebagai seorang khalifah. Namun Rabb, dalam kehidupan kami yang sangat singkat ini, kami melakukan banyak sekali kesalahan. Kami melakukan banyak sekali dosa, sehingga hati kami pun tertutup. Di mana hati itu merupakan bekal kami untuk menjadi khalifah di muka bumi. Karena itu, ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami. Bukakanlah pintu mata hati kami, karena di sanalah bekal kami untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Rabb, berikanlah kesempatan kepada kami agar kami dapat menjadi khalifah-khalifah yang baik di muka bumi ini sebagai pertanggungjawaban kami kelak di yaumul akhir apabila Engkau kelak memanggil kami semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya, dan terima kasih Ibu Nuni dan Bapak ya, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, pemirsa, jadilah khalifah bagi diri sendiri sebelum Anda menjadi khalifah bagi orang lain. Akhir kata, saya Tata Mayasari dan tim yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.